Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mari kita mulai. Oh, ini Mbak Atun barusan online ya. Mbak Atun nomor berapa? Sambil ya, nanti Mbak Atunnya nulis di situ ya. Atau teman-teman ada yang tahu nomornya Mbak Atun, langsung ditulis di situ ya. Nanti biar saya bisa absen. Pada dengar suara saya? Oh, ini Mbak Atun. Yuk, malam. Sip. Hari ini kita melanjutkan keterampilan fungsional yang sudah ketiga ini ya, untuk yang online ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk yang ketiga ini, saya ingin mereview pertemuan pertama dan pertemuan kedua gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang belum ikut, biar tahu kita sudah sampai mana progresnya. Jadi untuk pertemuan pertama kita mengenal beberapa produk Office gitu ya. Jadi di produk Office itu punyanya Microsoft, ada beberapa seperti Microsoft Office Excel, terus kemudian Microsoft Office Word, terus Microsoft Office Outlook dan sebagainya gitu ya. Kemudian kegunaan-kegunaan Microsoft Office PowerPoint untuk presentasi dan sebagainya. Terus kemudian cara mengaktifkan PowerPoint, bagaimana caranya. Kemudian mengenal tools-tools yang di dalam PowerPoint, hanya mengenal secara general gitu ya. Kemudian ada semua toolsnya di ribbon tabs, itu ada home, ada insert, design, animations, slideshow, sama review dan view gitu ya. Teman-teman sudah tahu kira-kiranya untuk generalnya gitu ya. Kemudian untuk review pada pertemuan kedua, karena pertemuan pertamanya di ribbon tabs itu ada beberapa yang belum, maka ada tambahan penjelasan di pertemuan kedua untuk ribbon tabs yang belum ya gitu ya. Kemudian cara membuat slide presentasi mulai dari awal, kemudian menyimpan gitu ya, menyimpan file yang presentasi yang kita telah buat. Kemudian juga kita bisa menyimpan file presentasi tersebut dalam bentuk yang lain atau format yang lain seperti PDF, kemudian gambar, kemudian template dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang di sini ada yang belum ikut, kemudian ada yang bertanya seputar pertemuan pertama dan pertemuan kedua, bisa langsung gitu ya. Atau mungkin berhubungan dengan PowerPoint, bisa langsung bertanya. Nah, itu tadi karena kita sudah membuat slide dan sebagainya. Outline hari ini adalah menghapus slide. Bagaimana cara menghapus slide? Kemudian merubah format background. Format background itu nanti ada banyak gitu ya. Nanti kita bisa lebih detail di slide kita. Teman-teman yang lain yang punya PowerPoint, punya laptop atau punya laptop atau tab gitu ya, tab yang punya Windows gitu ya, bisa langsung dicoba gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyisipkan chart gitu ya. Dan yang keempat, saya ingin ada tugasnya nanti bagaimana nanti di terakhir gitu ya. Gampang kok tugasnya, santai aja. Oke, kita mulai saja. Bagaimana cara menghapus slide? Nah, cara menghapus slide gampang sekali. Yang pertama adalah pilih saja slide yang ingin kita hapus. Jadi ini ada list slide yang ada banyak gitu ya, list slide-nya. Kemudian diklik aja slide-nya. Kemudian ada tombol delete di komputer. Ada tombol delete di komputer, itu tinggal langsung delete. Itu bisa langsung mendelete, atau klik kanan pada slide yang kita inginkan, kemudian seperti yang ini, pilih delete slide seperti ini gitu ya, seperti ini, delete slide. Otomatis slide tersebut akan terhapus, gampang sekali ya. Oke,
kalau menghapus slide gampang, kita langsung menuju ke merubah format background. Nah, format background, mungkin teman-teman yang dulu pernah ada yang bertanya, kalau nggak salah siapa ya, Mbak Wawat atau siapa, saya lupa, merubah format background gitu ya. Nah, bagaimana cara merubah format background? Ada dua cara untuk merubah format background. Jadi yang pertama di current slide. Current slide apa? Slide yang sekarang sedang aktif gitu ya. Slide yang sekarang sedang aktif, bisa langsung klik kanan pada slide tersebut, kemudian klik kanan terus klik format background. Ini ada format background. Ini kelihatan. Ya, ini PowerPoint. Ya, masih PowerPoint, betul, masih PowerPoint. Oke. Oh, Mbak Wawat Selangki baru masuk. Mbak Wawat. Tadi sudah masuk kan ya, Mbak Wawat ya? Oh. Oke. Sip. Ya, ini tentang apa namanya? Tentang PowerPoint, melanjutkan yang dulu. Sekarang tentang kita back dulu sebentar ya untuk Mbak Wawat. Jadi yang pertama kita ingin menghapus slide gitu ya. Menghapus slide gampang caranya. Jadi di list itu apa? Yang banyak slide-nya itu, list slide-nya, tinggal klik pada tombol tersebut, pada list tersebut, kemudian langsung delete atau klik kanan delete, sama gitu ya, gampang kok untuk slide. Nah, langsung kita menuju ke merubah format background gitu ya. Cara merubah format background ya kan, misalnya backnya sebentar, jadinya tak back sebentar. Merubah format background ada dua. Jadi yang pertama itu pada current slide sama list slide gitu ya. Pada current slide itu, pada current itu slide yang sedang aktif, diklik kanan, kemudian pilih format background. Atau pada list slide itu bisa klik kanan pada slide yang kita inginkan, kemudian ada juga menu format background. Ini ada Mbak Suti Rahmawati. Nomor berapa Mbak Suti Rahmawati? Oke, sip. 19. Lanjut ya. Jadi kita ingin merubah merubah format background gitu ya. Nah, ketika kita melakukan klik pada format background, baik pada current slide maupun pada list slide, maka pada bagian kanan PowerPoint kita itu akan ada muncul format background seperti ini. Ini berlaku pada PowerPoint 2013. Kalau pada 2007 setahu saya mirip gitu ya, setahu saya. Teman-teman bisa langsung koreksi, misalkan teman-teman punya 2007 seperti apa gitu, misalkan salah gitu ya. Sudah saya unggah. Sudah kok. Coba dicek aja. Oh iya, ini bagi informasi bagi teman-teman gitu ya. Kalau layout, sebentar, saya jawab dulu yang Mbak Ayu ya. Untuk bagi teman-teman semua juga, kalau ingin mencari YouTube untuk seluruh pembelajaran, bisa langsung searching di YouTube paket C Taiwan, kemudian nama pelajarannya, nanti insya Allah ketemu gitu ya. Terus untuk Mbak Santi, klik kanan pada tulisan layout. Layout itu ada pada pertemuan kedua. Jadi layout itu gini,
setiap presentasi itu ada beberapa macam layout gitu ya. Ya, Mbak Kuanami kayaknya sama dengan 2013, mirip. Nah, untuk Mbak Santi tadi ya, untuk layout tadi pada setiap presentasi itu ada bagian-bagian kalau kita presentasi gitu ya. Yang pertama itu adalah bagian judul gitu ya, bagian judul. Kemudian atau tak bukain gitu ya, tak bukain apa namanya, pertemuan kedua biar enak ngomongnya. Ini sambil menunggu tak terusin dulu ya, nanti sekaligus menjawab punyanya Mbak Santi gitu ya. Nah, pada format background tersebut itu muncul pada bagian kanan PowerPoint kita. Nah, defaultnya untuk file-nya adalah oke, mau kemana? Mau kerja ya? Nah, defaultnya adalah solid. Oke, nggak apa-apa, silakan. Solid fill itu maksudnya sama, solid. Jadi warnanya sama gitu ya. Tapi ada opsi yang lain seperti ini, gradient. Nanti teman-teman langsung bisa cek ya, gradient. Kemudian ada bagi teman-teman yang punya gitu ya, ada picture or texture fill gitu ya. Kemudian ada pattern fill ya. Kemudian ada opsi untuk menghilangkan background grafik. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya gitu ya. Jadi defaultnya akan putih seperti ini, backgroundnya akan putih. Jadi teman-teman kalau new slide, yaitu otomatis defaultnya solid fill. Solid fill-nya bentuknya gambarnya warnanya putih gitu ya, solid fill. Kita akan coba satu persatu gitu ya. Nah, untuk gradient fill, jadi yang tadi kan ada solid fill ya. Sekarang kita kalau untuk solid fill nggak ada masalah, kita bisa solid fill sama semua. Jadi warna, teman-teman kalau bisa ngecek untuk solid fill kita juga bisa merubah warna gitu ya. Di sini warnanya otomatis yang pertama adalah putih. Teman-teman bisa merubah warnanya di opsi color dan juga transparansinya. Oke. Untuk solid fill kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke Mbak Dinda Arema nomor berapa? Dinda Arema. Transparansi itu merubah backgroundnya menjadi transparan. Jadi misalkan gini, kita punya apa namanya, gambar gitu ya. Terus kita buat transparannya akan masuk ke transparan. Tahu transparan kan ya? Transparan jadi kelihatan tembus pandang gitu loh. Kelihatan tembus pandang. Jadi semakin nol maka semakin solid. Kalau malam nggak apa-apa. Oke, sip. Nomor berapa Mbak Kusnul? Saya lupa nomornya. Langsung nomor terus di situ ya nomornya. Oke, sip. Nah, transparansi itu seperti itu. Jadi semakin kayak tembus pandang gitu. Jadi misalkan ada dua layer. Yang layer pertama kita buat transparannya 100%, maka tembus pandang gitu ya. Nanti bisa langsung dicoba. Nanti saya juga ada nggak ya? Saya lupa. Ada nggak? Nanti langsung ya dicoba kalau mau.
jadi semakin tembus pandang gitu, transparansi, tingkat transparansi gitu Mbak Wawat ya. Untuk ya buat gambar betul. Sip. Mbak Natalia nomor berapa ya? Mbak Natalia benar ya, Mbak Natalia. Iya, Mbak Natalia. Nanti langsung tulis itu ya Mbak Natalia ya, nomor berapanya ya. Untuk gradient fill itu ada tipe-tipe gradient. Nah, teman-teman tahu gradient ya? Gradient itu warna yang semakin malam, warna yang semakin berubah secara smooth, secara gradient, secara smooth gitu ya. Misalkan ada warna hitam ke warna putih gitu ya. Oke, tak catat. Ada warna hitam ke warna putih gitu ya. Nanti tengah-tengahnya tuh putihnya tuh semakin hitam dan hitamnya semakin putih gitu ya. Iya betul, semakin bisa, cuma bisa bayangin. Nanti langsung coba gitu ya, biar gampang. Gitu kira-kiranya. Jadi gradient itu adalah warna yang berubah secara smooth. Smooth itu apa? Smooth itu halus gitu ya, halus. Nah betul, halus. Jadi kalau misalnya punya warna hitam, warna biru dan warna putih, biru dan hitam, putihnya akan secara halus berubah ke warna biru. Kemudian birunya secara halus berubah ke warna hitam, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu gradient fill. Nah, tipe-tipe gradient fill ada banyak. Nah, tipenya bisa dipilih di mana? Tipenya bisa dipilih di sini. Nanti ketika teman-teman pilih opsi gradient fill, maka akan banyak tipe-tipe yang lain. Akan banyak opsi-opsi gitu ya. Yang pertama adalah tipe linear. Tipe linear itu ya lurus, tipe lurus gitu ya. Kemudian ada tipe radial. Betul, warnai banyak pilihan. Betul. Kemudian ada tipe linear, ada tipe radial. Radial itu bulat gitu ya. Kemudian ada tipe rectangular, itu kotak. Kalau pet ini X, bentuknya X gitu ya, bentuknya X. Kemudian sheet from slide, ini kalau nggak salah itu dari atas ke bawah itu bentuknya kayak huruf apa ini? Tapi kebalik gitu ya. Tapi kebalik. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kita bisa merubah colornya. Jadi kalau teman-teman punya ada direction, ada angle, ini hanya pada tipe-tipe tertentu. Misalkan pada tipe linear, ini ada untuk direction dan angle. Oke, nggak apa-apa. Hanya pada tipe-tipe tertentu gitu ya. Untuk radial, kalau nggak salah directionnya nggak ada. Rectangular ini ada nggak ya? Ada kalau nggak salah. Nanti bisa coba sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk warna itu bisa kita pilih pada di sebelah sini, color. Ini color. Nah, color ini kita bisa rubah pada namanya gradient stop. Ini gradient stop namanya gradient stop. Nah, setiap gradient stop ini yang setiap kayak semacam pagar ini itu bisa kita klik, kemudian kita bisa berubah warnanya. Nah, yang di sini Mbak Risa nomor berapa ya? Kita bisa rubah setiap gradient stopnya. Nanti gradiennya akan berubah gitu ya. Untuk yang di sini kan hanya putih ke biru muda gitu ya. Nanti kita bisa rubah yang stop yang
yang di tengah-tengah ini jadi warna hitam misalkan gitu ya. Nanti jadinya putih ke hitam, hitam ke biru gitu ya, kayak gitu. Oke, tak catat 16 ya. Sip. Nah, jadi kita bisa rubah setiap gradient stopnya. Nah, kita juga bisa menambah gradient stop. Jadi misalkan kita punya warna putih ke biru gitu aja, gitu ya. Tapi kita ingin di tengah-tengah ini ada warna hitam, kita tinggal double klik di sini, di garis panjang garis ini kita bisa klik, double klik gitu ya. Nanti akan nambah gradient stop. Nah, gradient stopnya kita bisa klik di gradient stop nomor berapa yang kita inginkan, kemudian kita rubah warnanya. Oke, catat ya. Oke, nomor 9. Sip, nggak apa-apa. Kayak gitu kira-kiranya. Nah, untuk brightness mungkin sudah tahu ya teman-teman ya. Transparansi tadi sudah. Oke ya, itu dulu ya. Kita bisa lanjut. Nah, tadi itu adalah untuk yang gradient fill. Sekarang menuju ke picture or texture fill gitu ya. Picture or texture fill. Sekarang kita ke tekstur dulu. Nanti ada tekstur, ada pattern. Apa itu bedanya tekstur sama pattern ya gitu ya. Kalau tekstur itu kayak semacam bentuk-bentuk batu itu tekstur, terus bentuk-bentuk kertas itu tekstur. Ya, sama. Soalnya yang buat sama, jadinya sama pasti. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman klik pada texture or picture or texture fill, otomatis teksturnya akan seperti ini gitu ya. Teksturnya akan otomatis seperti ini. Terus bagaimana cara merubah tekstur? Di sini ada tekstur ini. Di opsi tekstur ini ada ini. Bila diklik akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih teksturnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Gitu ya. Nah, terserah gitu ya. Betul, kayak buat blog juga bisa. Nah, tadi kan ada tekstur, sekarang ada picture. Picture ini gambar. Jadi maksudnya aku nggak pingin buat tekstur, tapi saya pingin masukkan gambar atau gambar sebagai sebuah backgroundku gitu loh. Jadi caranya gampang. Caranya langsung insert picture from file ya. Tinggal klik from file, nanti pilih gambar yang kita inginkan. Contohnya misalkan saya gambar pemandangan seperti ini ya, nanti otomatis background saya akan berubah seperti ini gitu. Terus ini yang tadi Mbak Wati ini tanyakan, transparansi ini bisa dicoba di situ juga. Kalau transparansinya 50% gitu ya, nanti otomatis gambarnya akan agak putih gitu ya, karena backgroundnya putih, akan memudar gitu ya, karena kayak semacam transparan gitu kira-kira. Kemudian kayak blur, betul. Kemudian untuk offset X, offset Y ini teman-teman sudah tahu ya, offset ya. Offset itu apa ini? Apa namanya ya? Ke arah. Jadi ini kan offsetnya sekarang 0. Offset 0 itu maksudnya gambarnya ini, pojoknya ini pada titik 0. Kalau kita rubah offset X-nya misalkan 10, maka offsetnya akan di sini, atau titik 0-nya gambar itu ada di sini, karena jarak ini ke sini adalah 10 PT. PT itu adalah poin gitu ya, PT gitu.
ini X, kalau ini Y gitu ya. Apa kebalik? Kira-kira seperti itu gitu ya. Untuk scale-nya mungkin teman-teman sudah tahu ya, scale X sama scale Y, maksudnya perbesaran gitu ya. Teman-teman bisa langsung coba sendiri. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan gitu ya. Bukan, ada yang kurang tahu bisa ditanyakan. Ini sudah tadi ya. Tadi Mbak Santi yang tanya. Ini loh. Apa tadi? Layout. Layout ini Mbak Santi. Jadi layout itu adalah ada title slide, ada title and content, ada section header, kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita membuat slide, kita ingin slide yang akan kita buat itu temanya apa, layoutnya apa gitu ya. Kalau title, jadi kita hanya butuh ya betul, tata letaknya. Sip gitu ya. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, clipboard itu kalau kita copy, kita ngopi sesuatu gitu ya. Kita ngopi sesuatu. Clipboard itu kayak semacam temporary-nya. Jadi misalkan kalau kita copy gambar, kalau kita ngambil dari clipboard, maka gambar itu yang akan masuk di clipboardnya gitu. Kalau kita ngopi teks, maka di clipboardnya akan masuk teks. Nanti bisa coba langsung clipboard. Jadi kalau teman-teman klik kanan copy gambar, nanti klik clipboard, maka otomatis gambar itu yang akan jadi insert picture-nya gitu kira-kira. Kalau online tahu kan, kalau online kan. Nah gitu Mbak Wati, nih jelas ya. Kemudian untuk yang menghilangkan opsi menghilangkan background grafik itu seperti ini. Jadi di bawahnya pattern fill itu ada centang untuk hide background grafik gitu ya. Misalkan gini, saya sudah memilih gambar pemandangan ini sebagai background saya gitu ya. Tapi saya sudah juga memilih layout, bukan layout, sebentar, saya lupa. Saya sudah memilih desain yang hijau ini gitu ya. Desain yang sudah saya pilih. Nah, saya nggak ingin menghilangkan desain itu, maka ketika saya centang itu berarti apa? Hide, berarti hilang itu yang hijau-hijau ini gitu ya. Tapi kalau tidak saya centang, maka akan seperti ini, akan tampil desain yang saya pilih tadi, seperti itu. Kalau bagus-bagusan selera gitu ya, seleranya kita, atau dilihat dari presentasinya itu bagusnya seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung milih. Nah, suka-suka betul. Lanjut. Nah, untuk pattern fill ini mirip sama tekstur, tapi bentuknya pattern. Jadi ada kotak-kotak, ada yang garis-garis gitu ya, itu pattern. Nah, patternnya bisa dipilih warnanya untuk foreground sama background. Foreground sama background.
itu ya. Ini Toxpool baru, Mbak Toxpool nomor berapa. Nah, ini background sama foregroundnya bisa dirubah-rubah, silahkan warnanya seperti apa kalau pinginnya seperti background. Nah, ini juga berhubungan dengan height and sip, nggak apa-apa. Untuk pattern fill ini itu juga bisa dicentang height background grafiknya, juga bisa langsung seperti itu, bisa dicek gitu ya. Nanti kalau dicek centang, nanti gambarnya pemandangan ini akan berubah menjadi menjadi pattern. Itu juga bisa itu juga berlaku dengan pattern. Jadi hide background grafik ini juga berlaku pada semuanya, pada picture, pattern, dan gradient gitu ya, semuanya berlaku. Sip. Nah, setelah kita mencoba untuk merubah-rubah itu semua, maka di paling bawah itu ada apply to all sama reset background gitu ya. Defaultnya apa yang kita rubah itu hanya kita implementasikan pada slide yang sedang kita rubah itu. Tapi terkadang kita juga pingin, wah bagus ini harus semua, jadi bisa apply to semua. Waalaikumsalam. Mbak Minsi nomor berapa? Nomor 1 ya kalau nggak salah. Minsi. Oke. Bisa apply to all, jadi seluruh slide yang kita buat itu akan sama dengan slide yang sedang kita rubah tadi. Seperti kita merubah gradient fill-nya, kemudian kita rubah, misalkan kita nambahi gambar atau kita rubah pattern fill dan sebagainya gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita klik reset background, maka akan berubah semua jadi putih karena defaultnya adalah putih gitu. Gak apa-apa, sip. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau teman-teman sudah nyoba sendiri? Bisa sambil dicoba. Ini lagi bahas merubah format background di PowerPoint. Nanti bisa langsung buka di di YouTube ya teman-teman ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya sarankan, jadi teman-teman kan biasanya si tutor itu akan membuat pengumuman bahwa saya sudah mengupload video di link ini gitu ya. Tapi di Facebook itu kan kadang-kadang kalau banyak yang posting dan sebagainya hilang kan gitu ya, karena semakin bawah gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu lihat Facebook lagi, langsung aja ke YouTube. Dari YouTube searching paket C Taiwan, kemudian nama pelajarannya apa, nanti insya Allah akan ketemu gitu ya, jika si tutornya mengupload video. Jadi nggak usah cari di Facebook lagi gitu ya, jadi langsung cari di YouTube gitu, kira-kira lebih mudah gitu ya.
Ini yang ini sudah ya tadi ya. Ya boleh di subscribe di subscribe gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk merubah format background, kayaknya gampang ya format background ya. Sekarang kita ingin menyisipkan chart gitu ya. Kalau menyisipkan chart, teman-teman pasti yang seperti sudah saya bilang dulu, kalau seluruh yang membuat kemudian mengambil dari luar itu adalah ribbon tab insert gitu ya, insert. Kemudian dari insert langsung cari chart. Nah ini chart. Chart itu apa? Chart itu grafik gitu ya. Jadi kita punya data, dan kita ingin memvisualisasikan pada sebuah gambar, pada sebuah histogram. Histogram itu apa? Diagram gitu ya, diagram batang, ada diagram pie dan sebagainya. Nanti bisa langsung dicoba teman-teman ya. Ini contohnya aja. Misalkan ini contoh pada yang tadi, ini contohnya menggunakan chart yang kita langsung klik pada tab insert kemudian chart. Tapi ada lagi cara yang lebih cepat pada slide yang kosong, maka akan ada, biasanya ada gambar ini kan, itu bisa langsung klik di sini, itu lebih cepat untuk membuat chart gitu ya. Setelah klik ini, teman-teman akan menemui gambar seperti ini gitu ya, akan menemui gambar yang seperti ini. Nah, kita bisa milih chartnya seperti apa. Ada chart column, ada line, ada pie, ada bar, ada area dan sebagainya gitu ya. Teman-teman sesuai keinginan, bagaimana keinginannya apa. Kemudian di samping itu juga bisa milih chartnya apakah seperti ini, atau double seperti ini, atau 3 dimensi seperti ini gitu ya. Jadi pilihannya ada 2, bisa milih ini dulu baru ini, atau ini dulu baru ini, terserah mau milih yang mana. Jadi misalkan chartnya chart column, terus bentuknya yang cluster column seperti ini, atau yang 3 dimensi seperti ini. Jadi cluster column 3 dimensi, bisa langsung dipilih. Oke, Mbak Rianti. Oke, sudah catat. Nah, ini contoh saja. Misalkan teman-teman punya data seperti ini gitu ya. Punya data seperti ini gitu misalkan. Nah, kalau kita punya data seperti ini, teman-teman akan lebih susah melihatnya. Misalkan ini penjualan mobil CV maju pantang mundur gitu misalkan gitu ya. Pada tahun, kita misalkan yang dulu kan ada nama Budi gitu ya misalkan ya. Nah, ini Pak Budi ini punya CV maju pantang mundur. Kemudian dia sudah membuka cabang di Cianjur, Semarang, Pati, Surabaya sama Jakarta gitu ya misalkan ya. Terus ini penjualan pada tahun 2010 untuk di Cianjur ini 10 kayak gitu ya. Kemudian 2010 di Semarang 12 kayak gitu ya. Nah, akan susah melihatnya jika datanya lebih banyak banyak lagi dari ini gitu ya. Nah, saya ingin tahu apakah penjualan di Cianjur itu naik atau turun atau stabil gitu ya. Misalnya stabil itu maksudnya nggak maju nggak mundur gitu ya, atau mana yang lebih tinggi nih penjualannya, di Cianjur kah, atau di Semarang kah, atau di Pati kah, atau di Surabaya atau di Jakarta gitu ya. Nah, kita yang butuh namanya chart tadi. Nah, gitu Mbak Risalia gitu ya. Biar gampang, jadi memvisualisasikan data yang kita punya dalam bentuk
diagram gitu ya. Diagramnya tadi ada banyak. Ada diagram ada diagram kolom gitu ya, bentuknya kolom-kolom seperti ini, atau bentuknya line itu garis, bentuknya garis. Kalau garis kan kelihatan ya, garisnya ke atas atau garisnya sama atau stabil gitu ya, atau turun kan kelihatan ya. Atau bentuknya pie ini lebih cocok jika bentuknya seperti penjualan gitu ya, total penjualan, terus kita bisa lihat mana yang penjualannya lebih banyak kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian bar ini sama dengan kolom tapi bentuknya miring ke samping gitu ya, kayak gitu. Gitu Mbak Resalia. Nah, kira-kira paham ya maksudnya chart itu apa ya? Nah, setelah kita punya data seperti ini, bagaimana caranya kita memvisualisasikan? Nah, caranya seperti tadi. Jadi yang pertama langsung klik insert, kemudian chart, kemudian atau pada langsung chart ini gitu ya. Nah, ketika kita langsung klik chart itu, maka akan muncul isian data seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita punya data yang seperti ini, bagaimana caranya? Caranya gampang. Jadi kita punya data tahun dan data penjualan setiap kota gitu ya. Nah, terserah kita sih bagaimana caranya memvisualisasikan. Kita ingin memvisualisasikan, misalkan kategori ini adalah kita masukkan tahun, kita buat tahun, jadi kategorinya kita berubah menjadi 2010, 2011, 2013, 2014 gitu ya. Untuk series 1 ini adalah data penjualan setiap kota. Jadi misalkan untuk series 1 ini kita rubah menjadi Cianjur gitu ya, karena ini seriesnya ada 3, kita tambah lagi di sini untuk Pati, Surabaya dan Jakarta gitu ya. Pati, Surabaya dan Jakarta. Sini Pati, Surabaya, Jakarta. Berarti kita punya 6 gitu ya. Terus datanya gini kita sesuaikan dengan data yang kita punya gitu ya. Nah, kalau sudah, biasanya garis kota yang biru ini, coba ungu apa biru ini, itu harus kita tarik dengan sesuai dengan jumlah data yang kita punya, sehingga kotaknya sampai sini misalkan gitu ya. Karena di sini ada Cianjur, apa saja tadi lupa saya, Cianjur, Semarang, ini Semarang, ini Pati, terus apa tadi, Surabaya sama Jakarta gitu ya. Surabaya sama Jakarta berarti sampai sini gitu ya. Kita tarik. Oke. Awin M Alifa. Oke, jelas. Nah, kita harus tarik garisnya ini ke data yang ini supaya muncul ini datanya di chart kita gitu ya. Oke ya, jadi misalkan kategori ini sebagai tahun, kemudian seriesnya ini sebagai data penjualan setiap kota gitu ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita akan bisa lihat, kita bisa berubah sih. Jadi misalkan ini setiap tahun untuk per kota, setiap tahun per kota. Misalkan Cianjur ini ini jadi diganti kota misalkan, bisa juga kan, ini diganti kota, terus ini tahun-tahunnya, jadi kan 2010, 2011, 2013, 2014 gitu misalkan gitu, bisa juga kan gitu ya. Jadi kita tahu per tahun kota ini naik apa turun gitu ya, Nah, tapi di sini saya mencoba untuk melihat per tahun kota mana yang
tinggi gitu ya, kota mana yang menang atau kota mana yang penjualan mobilnya itu bagus. Nah, di sini kita bisa lihat langsung gitu ya, dengan lebih cepat daripada kita melihat gambar ini gitu ya. Susah untuk melihatnya. Tapi kalau di sini kita otomatis bisa langsung melihat bahwa apa ini yang warnanya merah ini adalah Jakarta itu menempati penjualan yang lebih tinggi, yang paling tinggi dari kota-kota yang lain gitu ya. Terus kemudian dari sini kita juga bisa melihat per tahun Jakarta itu bentuknya menaik gini gitu ya. Otomatis kita bisa lihat penjualan di Jakarta bagus, setiap tahun naik. Nah, seperti itu. Otomatis kita bisa lihat kalau kita bisa menggunakan chart gitu ya. Surabaya juga seperti itu. Meskipun penjualan tidak sebagus Jakarta, tapi kita bisa lihat untuk yang oranye ini Surabaya penjualan juga ikut naik gitu ya. Otomatis. Nah, seperti itu. Ini akan bisa lebih kita lihat jika kita lihatnya per kota. Jadi misalkan kita ambil yang ini tadi, kategorinya kita berubah menjadi kota. Jadi misalkan Cianjur, Jakarta, gitu misalkan gitu ya. Terus ini adalah tahunnya. Nanti kita bisa melihat. Yang nggak paham yang sebelah mana? Yang lain paham nggak? Mindahin angkanya. Mbak Wawatnya bisa apply langsung nggak? Bisa nyoba langsung apa nggak bisa? Oh, bisa langsung ya. Gini, gesernya tadi gini. Bentar. Sorry. Nanti ketika kita mouse-nya diarahkan ke yang bentar, ini tak hapus dulu. Hapusnya gimana ya? Nah, ini. Jadi kalau Mbak Wati ini langsung di mouse-nya itu diarahkan ke atasnya ini, maka akan ada gambar atau bentuk panah gitu ya. Nah, itu panah itu diklik aja terus digeser ke sini. Nah, digeser gitu. Sambil gitu. Bisa ya? Coba bisa langsung coba. Soalnya kalau misalkan gambarnya hanya sampai sini saja, itu nanti datanya hanya tiga ini aja yang akan muncul. Misalkan ini kota ya gitu ya, kotanya, maka kota Surabaya dan kota Jakarta tidak akan diikutkan di sini, ini akan hilang, dua ini tidak akan ada, ini juga tidak ada, ini berarti tidak ada, berarti hanya tiga saja yang akan kita lihat gambar chartnya gitu ya. Enggak ada. Dipilih chart dulu baru tulis nominal. Ya, betul. Jadi pilih dulu chartnya baru nulis nominalnya. Nanti otomatis muncul yang ini gitu ya. Di sebelahnya. Cara menyisipkan chartnya di sebelahnya. Maksudnya apa? Maksudnya menyisipkan chartnya di sebelahnya apa? Atau di bawahnya apa? Maksudnya saya kurang paham pertanyaannya, Mbak Lala Wiwi. Sebelah kolom yang mana? Sebelah kolom apa?
Mbak Wati ini sudah ketemu ya cara mana yang gesernya ya? Oke, sip. Ini sambil coba ya teman-teman ya, kalau misalkan yang lain pertanyaan bisa langsung Mbak Lalawi mungkin bisa diperjelas mungkin pertanyaannya. Yang kolom ABC yang datanya ini atau yang ini, yang mana? Yang kita punya data ini gitu ya, ini datanya misalkan di oret-oretan kertas misalkan gitu ya, misalkan ini contoh aja, contoh data. Terus ini datanya, terus kenapa? Datanya oh boleh, membuatnya toh silahkan, terserah mau dibuat di sebelahnya datanya boleh, di bawahnya boleh, terserah, nggak ada masalah. Sesuai kebutuhan. Misalkan saja ini datanya nggak kita tampilkan gitu juga nggak masalah. Misalkan datanya ini kita di oret-oretan. Oke, sip, ketemu ya Mbak Wat ya. Misalkan datanya hanya di oret-oretan kertas gitu ya, terus kita hanya mau buat chartnya, itu juga bisa, terserah. Ini contoh saja. Mau dibuat sebelahnya boleh, sebelahnya boleh, atasnya juga boleh. Tuh. Mbak Wat ini juga bisa nyoba, misalkan nggak digeser nanti akan hilang itunya, apa namanya, yang dua ini atau yang mana ya. Saya coba tes. Yang tadi yang geser-geseran tadi loh, yang tadi yang Mbak Wat ini tanya, itu bisa langsung dicoba, misalkan nggak digeser nanti kolom histogramnya ini yang untuk Jakarta misalkan Surabaya hilang gitu ya. Teman-teman yang lain juga bisa langsung nyoba, misalkan nggak digeser akan nggak muncul ini karena tidak kita ikutkan di situ. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengedit data? Kenapa kok kita harus mengedit data? Ya, tergantung data kita, betul. Kalau tak terbatas itu pasti ada batasnya, karena kolomnya ini terbatas tapi besar sangat besar sekali. Kalau nggak salah ada berapa ya, sampai jutaan kalau nggak salah, jutaan, puluhan juta kalau nggak salah loh, puluhan juta. Jadi teman-teman kalau punya data puluhan juta ya bisa gitu ya, masuk ya. Kolomnya saya lupa. Kalau untuk yang Microsoft 2013 ini jumlah kolomnya akan lebih besar. Jumlahnya saya lupa. Kalau yang 2003 itu jumlah kolomnya ada 65.000 kalau nggak salah. Kolomnya ada 65.000. Kalau barisnya ada lebih, saya lupa berapa gitu ya, tergantung dari data kita sih. Tapi kalau jumlah data kolomnya aja 65.000, kita pasti akan pusing sendiri kan gitu. Datanya banyak banget, terlalu banyak. Mungkin kita harus dipecah-pecah datanya biar gampang. Yang tadi di sini
ditarik. Jadi misalkan gini, bentar. Mau jadi back. Kan kalau kita buat data nanti ada garis yang warnanya ungu ini loh, ungu biru ini, ungu ya. Itu nanti kalau kita arahkan mouse kita ke atas, ke titik ini, titik yang ada titiknya itu otomatis akan ada gambar panah, gitu ya. Nanti bisa diklik dulu, ditahan, terus kemudian digeser gitu. Jadi bisa ya. Oke, sip. Nah, ini tadi saya teruskan dulu ya. Ini waktunya tinggal 19 menit soalnya. Untuk edit data. Jadi edit data ini penting karena kalau kita misalkan datanya nambah gitu misalkan, atau datanya kita tadi inputnya salah gitu ya. Caranya gampang. Caranya tinggal klik aja di chart yang tadi kita klik, yang kita buat, kemudian klik kanan, kemudian edit data. Kalau kita langsung klik pada edit data gitu, maka otomatis muncul ini tadi otomatis. Tapi kita juga bisa mengedit data pada Excel. Caranya gampang. Di edit data ini ada tanda panah ini kan. Nanti kalau kita taruh mouse kita di atas, maka otomatis akan muncul pilihan lagi gitu ya. Akan muncul pilihan lagi, edit data sama edit data di Excel. Kita bisa klik edit data pada Excel. Nanti hasilnya akan sama aja. Itu kira-kira seperti itu. Terus kita bisa edit datanya. Nanti kita bisa edit datanya seperti ini tadi. Edit. Nanti di close, maka otomatis chartnya akan berubah. Chartnya ini akan berubah sesuai dengan hasil editan. Itu ya kira-kira ya. Nah, kita juga bisa merubah tipe chart. Contohnya misalkan ini tadi tipe chart untuk kolom. Nah, saya ingin merubah tipe chart untuk bar gitu ya. Gimana caranya? Caranya gampang. Caranya klik pada double klik pada chart kita, maka teman-teman lihat bagian bar, bagian ribbon tab tadi pada chart tool, terus kemudian design, itu langsung klik pada change chart type. Nah, otomatis tabnya adalah kolom karena kita tadi milih kolom kan. Klik aja pada bar, misalkan kita pilih bar, ini bar. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Sama bentuknya, cuma ini bentuknya bar gitu ya. Yang ini adalah tahunnya. Ini ke atas ini berarti semakin kecil, semakin besar, soal ini adalah 00 karena 00 2010 dulu, 2011, 2012 gitu ya. Kemudian ini adalah penjualannya, data penjualannya. Gitu kira-kira. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Oke, save. Nah, sekarang saya ingin teman-teman membuat tugas. Tugasnya gampang. Tugasnya silahkan teman-teman membuat presentasi PowerPoint. Nanti akan ada presentasi pada tanggal TTM ya gitu ya, tanggal 2 November kalau nggak salah ya, pada tanggal 2 November. Ini usulan tema saja, teman-teman ya, tanggal 2 usulan tema. Silahkan teman-teman membuat tema yang lain, tapi dicatat, dikasih tahu ke saya gitu ya. Kemudian untuk presentasi ini itu bentuknya kelompok. Nah, pilih salah satu aja, boleh yang lain.
Kalau ada usulan tema yang lain bisa saya catat di sini. Bisa langsung dipindah ke PowerPoint, bisa. Jadi bentuknya untuk tugas ini adalah grup gitu ya, bentuknya grup. Satu grup ada 3 orang. Silakan teman-teman memilih teman-teman yang lain, pilih grupnya, kasih tahu saya namanya siapa gitu ya. Maksimal 3 orang, boleh 2 orang, maksimal 3 orang. Kalau nggak hadir nggak apa-apa, nanti kan masih tanggal 2 kan, masih jauh kan. Teman-teman silahkan dalam ring itu bisa langsung kontak-kontak sama teman kelompoknya, langsung temannya mungkin yang hadir bisa langsung mengumpulkan dalam bentuk mepresentasikan gitu ya. Yang milih dong maksudnya gimana? Jangan yang milih dong maksudnya gimana? Saya nggak paham. Dibagi tugas, diusahain, betul, diusahain ada kelompok yang ada yang hadir. Yang milih saya, waduh, saya kan nggak tahu teman-teman yang hadir siapa, saya nggak hadir siapa, nggak apa-apa, terserah. Jadi gini, maksud saya gini, jadi teman-teman silahkan memilih sendirian pun nggak masalah. Jadi maksimal 3 orang gitu ya, 1 orang nggak masalah, jadi dikerjakan sendiri nggak masalah. 2 orang boleh, maksimal 3 orang, oke ya, gitu ya. Jadi saya tidak memberatkan teman-teman, 1 orang boleh, terserah. 5 orang nggak boleh, 3 orang aja gitu ya, 3 orang aja, maksimal 3 orang. Salome itu apaan? Kalau maksud saya gini, kenapa kok ada grup kelompok? Karena biasanya kalau grup itu bisa saling tukar pendapat, bisa saling tukar pikiran gitu, sehingga presentasinya lebih baik. Saya seperti itu. Kalau bisanya sendiri ya nggak masalah gitu loh. Atau dua-dua atau 2 orang boleh, silakan. Waktunya kenapa waktunya kan masih 2 minggu lagi. Ya maksud saya itu saya nggak tahu kondisinya teman-teman gitu kan, makanya maksimal 3 orang, boleh sendirian, boleh 2 orang, maksimal 3 orang itu ya. Untuk temanya ada ini yang saya buat tadi, tapi teman-teman boleh memilih tema yang lain gitu ya, membuat masakan gitu misalkan, yang free ya makanya dibuat enak-enakan gitu loh maksudnya. Minimal berapa slide? Berapa slide ya? 10 paling ya, 10 aja ya, minimal 10. Maksimal terserah, tapi nanti presentasinya saya ingin satu kelompok itu boleh satu kelompok itu 1 orang gitu ya, maksud saya itu 10 menit gitu ya, 10 menit, jadi dibuat kira-kira 10 menit. Oke. Jadi tanggal 2 nanti akan ada presentasi masing-masing kelompok, temanya terserah. Kemudian di slide itu teman-teman bisa langsung menyantumkan nama kelompoknya, kemudian temanya apa gitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Sorry, nggak ada ya, sebentar saya cek, ada nggak ya? Nggak ada ya. Oh, nggak ada, betul nggak ada. Sorry. Oh betul. Oh maaf. Gini aja deh, setelah tanggal 2
nanti kita presentasi di online aja gitu ya, gimana? Oke ya, tapi tugasnya maksimal sampai tanggal 2 gitu maksudku, gimana? Bisa nggak teman-teman? Jadi maksimal tanggal 2, tugasnya dikirim ke saya, bisa dikirim ke saya, kemudian presentasikan. Atau mau tanggal Desember gimana? Desember, presentasinya Desember, lebih lama lagi, apa salah? Enggak, datang nggak masalah kan, misalnya ada temennya misalnya gitu. Atau misalkan nggak bisa datang nggak masalah, teman-teman misalkan nggak bisa datang pas hari presentasi nggak masalah, yang penting ngirimkan tugasnya gitu ya, ngirimkan tugasnya. Gak ada mic-nya, gak ada Microsoft Office-nya. Kok nggak ada Microsoft Office-nya? Oh, nggak ada Microsoft Office-nya, belum punya anu ya mbak, Office atau nggak punya Windows. Ya, besok tanggal 2 datang, nanti bisa saya instalkan, nanti bisa diinstalkan. Nggak bisanya kenapa? Limited apanya? Nanti bisa dicoba dicek di tanggal 2 bisa datang, bisa kita coba ya Mbak Dinda ya, gimana dicobanya, dicek gitu ya. Ya bebas, temanya bebas, temanya bebas. Ini saya hanya usulan tema aja. Ini waktu kita tinggal 7 menit. Ya gitu aja ya. Jadi atau gini aja wis, tugasnya ini untuk kelompokannya itu hari Desember. Kan Desember saya ada saya ada keterampilan fungsional ya untuk Desember, tapi untuk nama kelompok dan tema itu maksimal tanggal 2 gitu ya. Gimana kalau itu? Gimana kalau gitu? Oke ya, gitu aja ya. Oke, sip. Jadi maksimal tanggal 2 teman-teman ngasih ke saya nama kelompok dan tema. Nanti presentasinya baru tanggal Desember. Oke ya, sip. Kelompok bebas, sip. Gitu aja. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Terima kasih. Nanti kalau sudah saya upload, saya akan kabarkan melalui Facebook. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, langsung di YouTube seperti sudah saya informasikan. Gitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.